Kalau kemudian Pak Jokowi kemarin nggak hadir di ulang tahun Nasdem, itu kayaknya bukan karena nggak diundang, bukan hanya sebatas soal nggak suka dengan Anies Baswedan atau sebagainya, gitu ya. Tapi lebih dari itu, ini soal harga diri. Karena Presiden Jokowi sedang dipermalukan sama Kementerian Komunikasi dan Informatika lewat Bakti Kominfo, di mana pimpinannya, menterinya dari Nasdem. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita panas terkait kasus korupsi pengadaan BTS di Bakti Kominfo. Karena kemarin adik kandung dari Menkominfo Joni Plate, yakni Alex Plate, itu diperiksa sama Kejaksaan Agung terkait kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Jadi kasus korupsi BTS yang semula hanya terbatas kepada pengadaan barang dan skenario memarkup anggaran, ini sekarang sudah berkembang menjadi tindak pidana pencucian uang. Dan yang diperiksa adik kandung dari Menkominfo. Gimana nggak panas? Makin deg-degan itu Joni Plate. Tapi sebelum saya lebih lanjut membahas soal adik kandung dari Joni Plate, ini saya coba menjelaskan dulu terkait kasus korupsi proyek pengadaan BTS di Bakti Kominfo. Karena ini aneh sekali gitu. Karena kasus korupsi ini sebenarnya kasus korupsi yang cukup besar. Karena kerugian negara sampai sekarang itu sekitar 1 triliun dengan 4 tersangka gitu ya. Ini masih bisa berkembang kalau kemudian terbukti ada tindak pidana pencucian uang. Ini bisa lebih dari 1 triliun kerugian negara. Tapi beritanya itu nggak ada di mana-mana. Ada sih, tapi nggak seberapa gitu. Nggak seheboh kasus korupsi yang puluhan juta atau ratusan juta. Padahal ini kerugiannya 1 triliun rupiah gitu. Kan aneh kalau kemudian ada kasus korupsi besar, proyek pemerintah gitu ya, proyek strategis di pemerintahan Pak Jokowi. Tapi kemudian beritanya nggak ada di mana-mana. Bahkan di kelompok kadrun-kadrunista itu nggak ada yang bicara soal ini. Aneh gitu. Kasus korupsi pemerintahan Pak Jokowi, kok oposisi nggak bicara? Kok Demokrat nggak bicara? Ini kan aneh gitu. Kenapa media-media kita kayak enggan sekali untuk membahas soal kasus korupsi ini? Sehingga kalau kita cari beritanya di Google, itu minim sekali beritanya gitu. Ya ada, tapi minim sekali. Kebanyakannya tuh ya malah media-media online yang baru dan itu bukan media-media mainstream yang biasa kita baca atau media-media besar yang ada di Indonesia gitu ya. Lah ini ada apa gitu? Karena banyak orang ternyata setelah saya perhatikan di kolom komentar video saya sebelumnya, itu ternyata banyak yang nggak tahu terkait kasus korupsi tower BTS ini gitu. Mereka nggak ngerti. Apa iya ada korupsi katanya? Seolah-olah nggak ada karena media kita nggak memberitakan gitu. Jadi saya coba ceritakan dulu. Jadi sampai sekarang, Kejaksaan Agung itu sudah menetapkan 4 orang tersangka di kasus pengadaan BTS di Bakti Kominfo. Yang menjadi tersangka adalah Anang Ahmad Latif, dia adalah Direktur Bakti Kominfo, dan perannya dia mengatur agar proses lelang pengadaan proyek BTS ini dilakukan secara tertutup, tidak transparan, dan hanya memenangkan orang-orang yang sudah dia setujui gitu ya. Sehingga hasilnya gitu ya, barang-barang yang dibeli itu adalah barang-barang yang memang sudah disetting harganya gitu. Nah, yang men-setting harganya juga ternyata bekerja sama dengan GMS. Ini saya cari-cari beritanya nggak nemu nama lengkapnya. Jadi GMS ini inisial, dia adalah salah satu karyawan atau staf dari PT Mora Telematika. Dia berperan sebagai suppliernya. Dia juga sudah jadi tersangka. Kemudian ada YS dari tenaga ahli Human Development UI. Jadi perannya si YS ini, dia memberikan satu kajian terkait pengadaan BTS. Sehingga kajiannya ini itu bisa mendukung arah skenario yang sudah disiapkan sama Anang Latif gitu. Sehingga maksudnya dari kajian-kajian ini, nanti kalau beli merek tertentu gitu ya, diarahkan kepada merek tertentu yang harganya sekian dan sekian, itu didukung sama kajian dari tenaga ahli Human Development UI. Lalu kemudian yang terakhir ada Mukti Ali dari staf Huawei. Jadi
kasus korupsi ini sangat sistematis sekali karena dirancang sedemikian rupa supaya lengkap syarat-syaratnya. Bahkan melibatkan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia. Sampai ada kajiannya gitu untuk membeli barang tertentu, untuk melakukan pengadaan-pengadaan dan kemudian desain pembangunan dan sebagainya, itu sampai dibuatkan kajian tertentu gitu. Kajian khusus untuk mendukung proyek korupsi BTS ini. Ini kan luar biasa, Kejaksaan Agung bisa membuka kasus korupsi ini. Karena disiapkan sedemikian rapinya, tapi akhirnya juga terbongkar gitu. Nah, proyek BTS ini sebenarnya itu sudah digarap sejak tahun 2020 lalu. Sudah lama gitu ya. Terus kemudian dalam pengerjaannya itu dibagi menjadi 5 paket. Jadi ada paket 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selama 2021 sampai 2022 kemarin gitu ya, itu paket 1 dan paket 2, itu kan target awalnya adalah 7.904 BTS. Tapi yang terrealisasi sampai akhir 2022 hanya 2.070 BTS. Jadi targetnya hampir 8.000, tapi yang direalisasi cuma 2.000 gitu. Ini kan pasti ada kelebihan bayar. Tapi ini mirip lah seperti rumah DP 0 rupiah gitu ya. Targetnya sekian, terrealisasi sedikit. Biasalah, satu guru satu ilmu itu kayaknya. Nah, gara-gara paket 1 dan paket 2 dan ini adalah proyek multi years yang dilakukan dibangun dalam lintas tahun gitu ya. Akhirnya mulai muncul kecurigaan karena targetnya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan gitu. Sehingga di paket 3 sampai 5 yang dianggarkan mencapai 18 triliun sehingga total paket ini dari 1 sampai 5 mencapai hampir 30 triliun. Ini kemudian mencurigakan, membuat banyak orang curiga gitu terkait kasus ini, sehingga kemudian Kejaksaan Agung selama beberapa bulan terakhir itu sudah meneliti terkait kemungkinan adanya tindak pidana korupsi, sampai kemudian dilakukanlah penyelidikan sampai penyidikan. Nah, yang paling menarik dari kasus ini gitu ya, saya sempat baca berita dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate pada bulan November 2022 lalu ketika dia ditanya sama wartawan terkait kasus korupsi BTS ini, dia secara terang-terangan mengatakan bahwa soal BTS itu bukan korupsi. Itu cuma audit, itu cuma pemeriksaan dari BPK dan Kejaksaan Agung dan semua data-data sudah kita sampaikan. Bulan November dia masih bilang seperti itu gitu. Lalu kemudian dia juga menjelaskan, Menkominfo ini menjelaskan bahwa Bakti Kominfo itu adalah layanan umum yang kewenangannya itu sudah sendiri gitu. Berbeda dengan satuan kerja lain yang berada di bawah Dirjen Kementerian gitu. Sehingga Bakti Kominfo ini bukan kasus korupsi. Ya tapi begitulah Menteri Komunikasi dan Informatika kita gitu, selalu nggak nyambung. Ditanya kasus korupsi, ditanya soal potensi terjadi kerugian negara, dia malah menjelaskan soal definisi dan posisi Bakti Kominfo yang dianggap sebagai Badan Layanan Umum, BLU. Kan nggak nyambung gitu. Orang nanya korupsi kok malah bahas baktinya, malah bahas Badan Layanan Umum. Itu kan sama seperti kita nanya soal kasus korupsi Hambalang, terus kemudian Demokrat menjelaskan bahwa ya, Partai Demokrat adalah partai yang berwarna biru. Gak nyambung gitu kan. Tapi ya gitulah menteri kita gitu. Selalu nggak nyambung. Dulu juga nggak nyambung tuh terkait ada Bijorka, kemudian ada kebocoran data gitu ya. Solusi yang coba dia sampaikan apa? Coba kalian sering-sering ganti password. Apa hubungannya? Datanya bocor, data masyarakat bocor. Terus kita disuruh ganti password. Apa hubungannya? Tapi ya itulah Menteri Komunikasi dan Informatika kita gitu. Yang nggak paham soal informatika dan nggak tahu berkomunikasi. Oh tapi sekjen loh dia nih, sekjen partai gitu ya. Nah, ketika bulan November Johnny Plate masih sangat meyakini bahwa ini bukan kasus korupsi, Januari 2023 atau 2 bulan setelahnya, tepatnya pada 4 Januari, Kejaksaan Agung kemudian menetapkan 3 tersangka sekaligus. Dan kemudian setelah itu muncul 1 tersangka lagi, yakni Mukti Ali dari Huawei. Jadi ketika Menteri Komunikasi Informatika kita itu yakin bahwa ini bukan kasus korupsi, ternyata Januari
ditetapkan sebagai kasus korupsi. Tersangkanya sudah 4 dan ini sudah merugikan negara sekitar 1 triliun rupiah. Sehingga proyek BTS ini yang sebenarnya adalah proyek andalan pemerintah dan program prioritas Presiden Jokowi yang dulu juga sempat disebutkan di janji kampanye 2019 lalu yang ingin membangun tol langit gitu ya terkait jaringan internet dan stabilitas koneksi di seluruh wilayah di Indonesia, ini kemudian sekarang sudah jadi tercoreng gara-gara ada kasus korupsi seperti ini. Dan gara-gara kasus korupsi ini gitu ya, ini kan otomatis harus dihentikan atau mangkrak sementara gitu. Karena di root-nya sudah jadi tersangka, sudah ditangkap, sudah ditahan gitu ya. Ini kan nggak bisa berjalan ini. Ya karena kalau tetap mau dijalankan, maka besar kemungkinan juga terjadi korupsi-korupsi yang baru, sehingga memang solusinya adalah dihentikan sementara gitu. Nah, selain dihentikan, secara target itu kan juga nggak tercapai gitu. Dari 7.900, tapi yang tercapai cuma 2.000. Ini kan bisa dibilang setengah mangkrak atau mangkrak gitu. Nah sekarang ketika sudah ditetapkan 4 tersangka di Baktikominfo terkait pengadaan atau pembuatan BTS ini sudah secara resmi mangkrak nih proyek BTS ini gitu. Padahal ini adalah program andalan Pak Jokowi. Jadi kebayang nggak betapa tercoreng dan marahnya Presiden Jokowi terkait kasus ini. Sehingga kalau kemudian kemarin Pak Jokowi, hari ini saya baru nyadar nih, kalau kemudian Pak Jokowi kemarin nggak hadir di ulang tahun Nasdem, itu kayaknya bukan karena nggak diundang, bukan hanya sebatas soal nggak suka dengan Anies Baswedan atau sebagainya, gitu ya. Tapi lebih dari itu, ini soal harga diri. Karena Presiden Jokowi sedang dipermalukan sama Kementerian Komunikasi dan Informatika lewat Baktikominfo, di mana pimpinannya, menterinya dari Nasdem. Beliau sangat dipermalukan gitu. Ya karena sejauh ini proyek pemerintah di era pemerintahan Presiden Jokowi itu kan semuanya lancar tuh. Proyek jalan tol, kemudian bandara, pelabuhan, semuanya aman tuh. Ya karena yang ngerjain Pak Basuki gitu ya. Nah giliran di Kominfo ini ada masalah dan kemudian harus dihentikan sementara dan bahkan ini terancam bisa berlarut-larut dan lama. Bisa nggak selesai dan nggak terlaksana tuh apa keinginan Presiden Jokowi gitu. Sehingga inilah mungkin yang menjadi puncak kemarahan Presiden Jokowi sehingga tidak hadir di ulang tahun Nasdem. Karena marah sekali dengan menteri-menteri dari Nasdem ini. Sehingga kemarin ketika Surya Paloh dipanggil sama Pak Jokowi gitu ya, itu kayaknya sudah ya pesan terakhir lah. Ya bayangkan loh, Pak Jokowi bukan cuma nggak hadir di hari ulang tahun Nasdem, bahkan tidak menyampaikan selamat ulang tahun di ulang tahun Nasdem. Padahal di partai-partai lain, yang partai-partai kecil sekalipun, beliau datang dan mengucapkan gitu. Tapi di Nasdem enggak. Ini kayaknya gara-gara kasus korupsi ini nih kayaknya gitu ya. Ya mungkin Pak Jokowi sudah tahu lebih dulu gitu ya. Cek tes. Mati lagi, nggak tahu ada apa, tapi nggak apa-apa lah, lanjut ya. Jadi mungkin Pak Jokowi sudah tahu lebih dulu data-datanya sehingga kemarahan itu jadi dinampakkan lebih awal. Cuma kita masyarakat nggak tahu gitu kenapa Pak Jokowi marah, kenapa Pak Jokowi nggak hadir di hari ulang tahun Nasdem kemarin. Tapi sekarang dengan kasus korupsi yang kemudian sudah merembet kepada tindak pidana pencucian uang, kita akhirnya ngerti tuh. Oh ternyata memang seburuk itu Baktikominfo gitu. Seburuk itu kinerja dari Menteri Nasdem ini. Sehingga kalau Presiden akhirnya marah gitu ya, itu masuk akal wajar gitu. Jadi kalau kemarin Surya Paloh dipanggil sama Presiden dan kemudian tidak ada informasi terkait apa yang dibicarakan, ya saya bisa yakini bahwa itu adalah murni soal kemarahan. Kayaknya murni soal persiapan, udah siap-siap kemas-kemas barang deh kalian. Terutama Kominfo gitu. Karena pilihannya cuma 2 tuh. Mau di-reshuffle sama Presiden atau di-reshuffle sama Kejaksaan Agung. Kan lebih buruk rasanya kalau kemudian proses penanganan tindak pidana pencucian uang ini diperiksa kemudian berlarut-larut sampai memasuki babak kampanye. Saya nggak kebayang tuh kalau misalkan Joni Plate ditangkap bulan Desember gitu ya. Wah. Itu confirm Nasdem nggak bisa masuk Senayan itu kayaknya itu. Tapi terkait adiknya Joni Plate gitu ya, ini juga posisinya lucu dan menarik untuk dilihat gitu ya, karena nggak jelas dia gitu.
Alex Plate ini dia terbukti melakukan perjalanan ke luar negeri dan itu dibiayai sama Kominfo, didanai sama APBN. Tapi posisi dia nggak ada gitu. Dia nggak punya SK di kementerian, dia juga bukan bagian dari Bakti Kominfo, dia juga bukan bagian dari pihak swasta yang melakukan pengadaan BTS. Jadi dia nggak ada hubungannya sama sekali, tapi kemudian bisa melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan anggaran Kominfo. Kan sakti nih. Adik kandung memang gitu, tapi ada apa gitu. Dan ketika dia ke luar negeri beberapa kali, itu nggak jelas tujuannya apa, sehingga dari sinilah kemudian dicurigai ada tindak pidana pencucian uang gitu ya. Sehingga inilah yang kemudian diperiksa sama Kejaksaan Agung. Ya nggak main judi sih, nggak ada foto-fotonya kayak si yang sebelah itu gitu ya. Tapi ya mencurigakan gitu, karena beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri, tapi nggak jelas dalam rangka apa. Sehingga dengan posisi yang seperti ini gitu ya, dengan posisi kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Bakti Kominfo ini gitu. Ini membuat kita akhirnya mengerti kenapa Nasdem itu bulan Oktober lalu itu kayaknya memang buru-buru mendeklarasikan Anies Baswedan gitu. Kayaknya memang ada bagian dari proses negosiasi, proses menekan, proses untuk menunjukkan kekuatan gitu. Karena harapannya mungkin gitu ya, ini mungkin harapannya setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, nanti ketika kasus ini diperiksa atau kemudian dijadikan kasus korupsi seperti yang sekarang ini, itu harapannya para orang-orang loyalis Anies yang membela Anies, yang mau mendukung Anies menjadi capres gitu, itu bisa membela kasus korupsi Bakti Kominfo ini. Mungkin harapannya kayak gitu. Tapi sekarang kan kayaknya nggak terjadi tuh. Makanya kemudian Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka dan ini adalah kasus korupsi. Sehingga kepercayaan diri seorang Joni Plate pada bulan November lalu sekarang runtuh seketika. Cuma mungkin yang cukup berhasil adalah soal pengkondisian atau pengendalian di media. Karena memang berita-berita terkait kasus korupsi ini sama sekali tidak ada beritanya. Ada beritanya tapi tidak sebanyak yang seharusnya gitu. Karena ini kasus korupsi yang sangat besar dan aneh juga kalau kemudian tidak terlalu viral. Tapi ya begitulah mungkin jaringan-jaringan media-media dari Partai Nasdem atau milik Surya Paloh sehingga mampu melakukan pengkondisian dan beritanya jadi nggak seberapa viral gitu. Ya kita tunggu aja gitu. Apakah adik dari Joni Plate, adik kandungnya ini akan dijadikan tersangka juga dan akan merembet juga kepada Joni Plate-nya gitu, atau ini hanya berakhir di tumbal-tumbal politik di 4 orang tersangka itu. Kita tunggu saja. Tapi kalau dalam keyakinan saya di tengah tahun-tahun politik seperti sekarang gitu ya, akan sangat menarik sekali kalau sampai menyeret Sekjen Nasdem sampai kemudian dijadikan tersangka, karena itu akan sangat mengubah kekuatan Partai Nasdem dan segala logistiknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.